warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, Universitas Salih Al-Aitam. Di sini saya akan melakukan video penyuluhan kesehatan mengenai tanda bahaya pada masa nifas. Stay tune terus ya di YouTube Midwife Unisal. Ibu, pagi, silahkan. Mari Bu, silahkan duduk. Baik Ibu, selamat pagi ya. Perkenalkan, saya Bidan Sarah yang bertugas pada pagi ini ya Ibu. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Bu Bid, saya kan habis melahirkan. Nah, kadang suka takut kalau ada darah banyak atau yang lainnya. Saya takut kalau itu merupakan tanda-tanda bahaya bagi ibu nifas atau melahirkan. Nah, saya ingin tanya, kalau tanda-tanda bahaya nifas itu seperti apa aja? Baik Ibu, karena tadi terkait Ibu menanyakan perihal masa nifas, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu masa nifas, tanda-tanda bahaya nifas, dan bagaimana cara Ibu menangani pada saat terjadi tanda bahaya saat nifas. Nah Ibu, di sini ada tanda bahaya nifas. Saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap tanda bahaya nifas. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui apa tanda masa nifas itu? Masa nifas itu masa habis ngelahirin kan ya Bu? Nah Ibu, masa nifas itu adalah masa setelah plasenta lahir dan di mana alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Nah masa nifas itu periodenya terjadi selama 6-8 minggu ya Ibu. Baik. Nah, Ibu di sini ada tahapan masa nifas. Yang pertama yaitu ada perpurium dini. Nah, perpurium dini ini adalah kepulihan di mana Ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan seperti dalam agama Islam, yaitu setelah 40 hari pasca persalinan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada perpurium intermedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia dengan lamanya yaitu 6-8 minggu ya Ibu, seperti dalam gambar ini. Nah, Ibu di sini yang ketiga ada remote perpurium. Nah, waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil Ibu mengalami komplikasi, waktunya itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, kemudian di sini juga pada masa nifas itu Ibu pasti bakalan mengalami perubahan fisiologi pada masa nifas. Nah, sistem tubuh Ibu akan kembali beradaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi postpartum atau kondisi sebelum hamil. Organ-organ tubuh Ibu juga akan mengalami perubahan setelah melahirkan. Nah, di sini ada perubahan-perubahan sistem reproduksi. Yang pertama seperti perubahan uterus. Nah, perubahan uterus ini yang dimana tadinya tinggi uterus Ibu saat sedang hamil akan tinggi. Kemudian pada saat masa nifas, uterus Ibu akan kembali seperti semula sebelum hamil. Nah, kemudian di sini ada perubahan adanya lokea. Nah, lokea ini adalah cairan yang keluar dari vagina Ibu pada masa nifas. Yang pertama itu ada lokea rubra. Nah, lokea rubra ini ciri-cirinya berwarna merah segar dan keluarnya itu 1-3 hari pasca persalinan. Kemudian yang kedua yaitu ada lokea sanguinolenta. Nah, ciri-ciri lokea sanguinolenta ini berwarna merah kecoklatan. Nah, keluarnya itu pada masa 4-7 hari. Kemudian lokea serosa. Nah, lokea serosa ini ciri-cirinya berwarna kekuningan dan keluarnya setelah 7-14 hari pasca persalinan. Nah, yang terakhir yaitu ada lokea alba. Nah, lokea alba ini ciri-cirinya berwarna putih ya Ibu. Keluarnya itu 14 hari pasca persalinan. Nah Ibu, kemudian selanjutnya itu ada perubahan vagina dan perubahan perineum juga dapat terjadi kepada Ibu. Nah, perubahannya itu seperti apa? Karena pada saat proses persalinan otomatis vagina dan perineum Ibu akan meregang. Kemudian
Kondisi ini akan kembali seperti semula ya Ibu, jangan khawatir. Nah, tetapi harus diwaspadai juga bila Ibu mengalami nyeri, panas, dan lain sebagainya. Ibu, selanjutnya di sini Ibu akan mengalami perubahan pada sistem pencernaan. Mungkin pada saat masa nifas, Ibu akan mengalami nafsu makan atau nafsu makan Ibu kembali normal ataupun bisa saja nafsu makan Ibu bertambah. Nah, biasanya pada ibu masa nifas akan mengalami perubahan sistem pencernaan juga seperti konstipasi atau sulit BAB karena mungkin pada saat persalinan ibu mengalami robekan pada daerah perineum, maka ibu akan merasa trauma atau takut akan mengejar, dan bisa juga diakibatkan oleh terjadinya anestesi pada saat ibu bersalin. Nah, Ibu, selanjutnya di sini Ibu akan mengalami perubahan sistem urin. Nah, di dalam perubahan sistem urin ini, ginjal Ibu akan meningkatkan ekresi untuk mengurangi udim. Nah, kemudian retensi urin juga dapat terjadi apabila ada trauma atau tekanan pada saat persalinan. Nah, kemudian juga dapat terjadi apabila perineum Ibu tidak bersih atau adanya luka. Kemudian di situ ada perubahan sistem muskuloskeletal. Nah, perubahan sistem muskuloskeletal ini adalah perubahan pigmen-pigmen otot. Nah, mungkin Ibu akan mengalami nyeri punggung, nyeri otot, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sistem muskuloskeletal ini Ibu juga akan mengalami hiperpigmentasi pada areola Ibu. Nah, areola Ibu akan mengalami warna menjadi lebih gelap. Nah, kemudian di sini ada perubahan sistem kardiovaskuler. Nah, kenapa disebut perubahan sistem kardiovaskuler? Karena kardiovaskuler ini adalah sistem yang mengatur mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Otomatis pada saat persalinan ibu akan mengalami kehilangan perdarahan, apalagi bila ibu mengalami operasi sesar, maka kehilangan perdarahan juga akan 2 kali lipat lebih besar. Nah, maka perubahan sistem kardiovaskuler bisa terjadi. Kemudian di sini ada perubahan tanda-tanda vital. Otomatis perubahan tanda-tanda vital ibu pada saat pasca persalinan akan terjadi seperti perubahan nadi. Mungkin nadi akan kembali seperti semula. Terus tekanan darah ibu mungkin akan sedikit meningkat atau mungkin akan tetap normal. Apabila tekanan darah ibu meningkat, mungkin ibu akan mengalami preeklamsi. Nah, kemudian juga ada perubahan pernafasan. Nah, pernafasan ibu juga akan kembali ke normal karena mungkin selama kehamilan ibu akan mengalami gangguan pernafasan karena rahim terus membesar, otomatis akan menekan ke daerah pernafasan ibu. Nah, pada masa perubahan fisiologi ibu akan kembali, pernafasan ibu akan kembali seperti semula. Nah, di sini ada tanda-tanda bahaya nifas yang ibu harus ketahui. Yang pertama yaitu ada pendarahan hebat. Nah, pendarahan yang sangat banyak, lebih dari 1 pembalut penuh dalam 1 jam. Kemudian perdarahan yang disertai dengan gumpalan dan darah besar itu harus ibu waspadai. Kemudian adanya juga demam tinggi. Nah, demamnya yaitu di atas 30 derajat Celcius yang tidak kunjung turun apabila setelah 2 hari 3 hari suhu tubuh ibu tidak kembali normal. Dan demam yang disertai dengan menggigil atau berkeringat malam yang berlebihan itu juga perlu diwaspadai. Kemudian itu ada nyeri berat di perut atau panggul, nyeri yang parah di daerah perut atau panggul, terus nyeri yang tidak mereda dengan istirahat atau obat pereda nyeri ringan. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada cairan yang tidak normal dari vagina. Kan seperti tadi pada saat perubahan fisiologi masa nifas yaitu ada keluarnya lokea. Nah, kalau ini cairan yang tidak normal dari vagina yaitu cairan dengan bau yang tidak sedap atau berwarna aneh yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian keluar cairan yang banyak dan terus-menerus dari vagina. Baik. Dan tanda-tanda bahaya nifas selanjutnya yaitu ada tanda infeksi luka, yaitu seperti kemerahan, bengkak, atau nanah di sekitar jahitan atau luka operasi pada saat ibu setelah pasca persalinan. Kemudian adanya rasa nyeri yang semakin parah di sekitar area luka. Nah, yang selanjutnya itu ada kesulitan bernafas atau ibu sesak nafas yang parah atau nyeri dada.
Nah, kemudian nafas terasa pendek atau tidak bisa mengambil nafas dalam. Nah, itu juga perlu diwaspadai Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pembekuan darah. Nah, pembengkakan atau kemerahan atau nyeri di kaki seperti nyeri dada mendadak atau batuk berdahak. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu ada perubahan emosional yang ekstrim. Itu juga harus diwaspadai Ibu setelah pasca postpartum, seperti depresi berat, kecemasan, atau merasa sangat sedih. Kemudian pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi, itu juga perlu dukungan dari keluarga ibu, dari teman-teman, dari suami untuk menghindari depresi pasca postpartum ya Bu. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada apa yang harus dilakukan ketika terjadi tanda bahaya nifas terjadi pada ibu. Yang pertama yaitu ibu harus segera menghubungi tenaga medis atau dokter, tenaga kesehatan, dokter dan lain sebagainya. Kemudian jika keadaan darurat segera pergi ke rumah sakit terdekat ya, agar tidak terjadi keparahan yang dialami oleh ibu. Baik. Nah, di sini juga ibu penting untuk melakukan perawatan pasca persalinan. Itu sangat penting untuk dilakukan oleh ibu. Nah, perawatan pasca persalinan yang baik sangat penting untuk kesehatan ibu dan juga bayi. Jadi itu ibu harus selalu menjaga kesehatan perawatan pasca persalinan. Pastikan ibu untuk menghadiri semua jadwal kunjungan pasca persalinan yang sudah dijadwalkan oleh dokter. Nah, seperti ini ibu harus berkunjung kepada dokter untuk melakukan tes kesehatan ibu dan juga bayi. Kedua, ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan minum cukup air. Nah, ibu juga bisa mengkonsumsi ikan, telur, ayam, sayur, dan juga dibarengi dengan buah-buahan agar ibu tetap terjaga kesehatannya. Kemudian yang ketiga yaitu beristirahat yang cukup dan meminta bantuan jika diperlukan. Bila ibu sudah sangat lelah ketika mengurus bayi, ibu boleh meminta bantuan kepada ibu, kepada orang tua ibu, kepada suami. Jangan memaksakan bila tubuh ibu sudah lelah dan berilah tubuh ibu untuk beristirahat. Nah, Ibu, tadi adalah paparan dari saya mengenai masa nifas, mulai dari pengertian dan juga tanda-tanda bahayanya seperti apa saja. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan untuk perihal untuk kedepannya? Baik Bu Bi, tidak ada, sudah dimengerti. Baik Bu Bi, terima kasih. Mari Bu Bi. Baik Ibu, sama-sama sehat terus ya Ibu. Ya. Mari saya antar.